perhatikan P3S pada buah. P3S itu pangkas seri, panen teratur atau panen seri dan pemupukan. Jadi pertama kita melakukan pemangkasan. Pemangkasan itu ada beberapa macam, ada dua macam. Yaitu pemangkasan produksi dengan pemangkasan bentuk. Kalau pemangkasan bentuk itu baru dari awal, tapi ini kan yang begini pemangkasan produksi. Jadi kita lihat tunas-tunas yang gantung ke bawah yang begini-begini, kita langsung ambil buang. Karena ini hanya mengambil makanan, tapi dia tidak berkontribusi apa-apa, kan dia tidak tercela dengan sinar matahari. Itu yang pertama. Lalu tunas-tunas air yang baru dan sumber yang bawah itu kita harus potong, pangkas juga. Karena pada saat itu tunas air juga boros sekali ambil makanan. Maka dengan sini berarti buah-buah ini yang mau membentuk buahnya dia akan saing. Karena begini, pada saat tertentu kamu lihat buah ini, buah kakaonya dia bentuk seperti ini masih kuning. Dia menguning kok. Setelah dia menguning, dia kering. Kenapa dia kering? Karena terjadi persaingan makanan, karena tunas air dari bawah ambil makanan terlalu boros dengan pucuk-pucuk muda yang baru tumbuh, dia makanan terlalu boros, maka dia akan mengering. Nah itu. Kalau soal tadi kan sudah pemangkasan, lalu berikut kita harus melakukan pemupukan. Lalu pemangkasan lalu pemupukan. Jadi sebelum kita pupukkan, kita panen teratur atau panen seri. Panen seri ada dua. Panen karena dia buah sudah matang, lalu dia buah yang terserang hama penyakit. Kalau buah yang terserang hama penyakit, kita harus petik juga supaya dikuburkan, supaya kita mengurangi pergerakan hama penyakit ada di dalam tangan. Itu masalah kan? Kalau semakin kita lepas dia begini, makin banyak hama dan penyakit akan. Nah, lalu kita lihat kalau yang sekarang kan yang kamu keluhkan kan hama dengan penyakit. Yang dilihat ini ada dua jenis, ada satu jenis hama dan satu jenis penyakit. Kalau hama itu kita bisa lihat dengan mata, serangga-serangga yang ada itu. Sedangkan penyakit itu kita tidak bisa lihat, jamur. Jadi kalau mau supaya kita ini, kita siapkan hama dan penyakit. Lalu tadi sudah panen teratur, lalu pemupukan. Setelah itu kita melakukan hama penyakit kemudian pemupukan. Kita melakukan pemupukan. Nah, pemupukan ini setiap sesuai dengan umurnya. Dan pemupukan umur tanam itu, kalau umur sudah makin tua nanti kalau soal dosisnya kan sama sih, ada pupuk juga kita bicara pupuknya berapa banyak. Lalu pemangkasan tadi ada lagi. Pemangkasan kalau penurunan daun tajuk pohon ini. Kalau sudah di atas 4-5 meter kita harus kasih, harus kita gergaji, baru kita tutup di bekas lukanya, kita pun cek supaya pada saat kita melakukan pemberantasan hama penyakit itu, obat-obat itu tentu terjangkau. Kalau tidak bisa. Lalu yang berikut, jadi kita sudah di pemangkasan, kita kembali ke pemangkasan. Lalu kita melakukan pemupukan. Setelah pemupukan itu, nanti pemupukan sudah jalan, jelas produksinya bagus. Tadi, lalu kita panen buah yang sudah matang. Kalau buah yang sudah matang kita panen, misalkan panennya tidak boleh pakai putar, harus dengan gunting. Kalau kau sudah putar, masih bantalan bunganya, nanti buah makin lama makin ke atas. Maka kita melakukan penanggulangan hama penyakit kan makin rumit, susah karena makin ke atas jauh. Lalu yang kita fokus sekarang kan lihat kakao kita itu banyak keserang hama penyakit. Selain pemangkasan ini, pemangkasan juga pohon pelindungnya. Kalau dia terlalu rimbun, akhirnya sinar yang masuk sudah kurang. Dia yang pertama hama penyakit juga tidak akan hilang. Yang kedua proses masak makanan ini juga terganggu. Lalu
dibuat selain itu kebersihan kebun ini lalu dilakukan pengasapan uji-uji serangga-serangga yang lalat apa namanya hama-hama yang kultif PBK yang menyerang tanaman itu kita uji melalui melakukan pengasapan. Selain hama penyakit juga kita bisa uji dan kita bisa ukur dia. Lalu yang paling terakhir kita melakukan pemberantasan hama dan penyakit. Yang terakhir itu ada dua macam. Cukup kau siapkan satu jenis obat hama dan satu jenis obat penyakit. Kalau hama itu dia pukul itu serangga apa namanya hama hemopetis, TBK, penyakit yang lain itu untuk hama. Sedangkan yang penyakit itu untuk satu penyakit itu dokter busuk buah dari jamur. Jadi kalau namanya petani kita suka buat kita punya kakao nanti akan terserang hama ini tetap tidak boleh tidak bisa sekarang sudah terserang semua ini. Jadi sudah tidak bisa kita lengah lagi obat hama dan penyakit di kakao selalu sudah kita siap tidak bisa kita dengan pupuk dengan pupuk. Jadi kau beli kalau namanya kalau untuk setahu saya sekarang kalau untuk penyakit itu kau beli Nordof atau DIC 4M45 dan saya bantu fungsi itu. Kalau yang untuk hamanya itu kau beli obat misalnya Decis atau Matador yang serang-serang ulat. Jadi bapak pergi di toko bertani kita lihat kan di dalamnya kan di luar merek dagang untuk pupuk sekarang kan obat-obatan sekarang kan terlalu banyak. Tinggal kita pilih mau kita lihat di kakao ini untuk menyerang apa pula. Jadi kita tinggal beli sama beli untuk fungisidanya untuk penyakit, fungisidanya untuk hama. Jadi begitu bos. Kalau seandainya kita hanya jalan lihat dan mengeluh dan hampir semua rata-rata petani begitu karena siap. Jadi saya harap kalau seandainya memang udah begini teman-teman petani yang mengeluh kamu dong datang ke desa tahu kita memang kita tahu kamu tapi sekarang kami kan boleh jalan macam pengemis mau kita sini orang karena memang kita harus berkumpul dan tugas mengumpulkan masyarakat kamu orang-orang kepala dusun, RT, RW, kelompok tani kami tidak bisa mengumpulkan setiap warga masyarakat kami ini datang berikan sini pengetahuan ya sekarang kan walaupun kita omong itu orang tani kita gambar untuk posisi nanti saya akan Lara dana itu dari dulu kita lagi perlu bahasa mereka tidak perlu ada dana yang bisa lihat kan terus di lapangan langsung begitu entah tadi begitu kan oh iya obat untuk semuanya kita ini pokok di mana jadi begitu sudah nanti